Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Electromart ingin memperkenalkan proyek web kami bernama Electromart. Sebelum memulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya, Randika Desmaesa, dengan NIM 2414090003. Saya adalah Alivia Wijaya dengan NIM 241310900007. Saya Octavia Alia Rahman dengan NIM 2413090003. Website Electromart ini dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi permasalahan kesulitan dalam transaksi jual beli barang elektronik. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi e-commerce bernama Electromart beserta kode backend yang menjadi sumber logika di baliknya. Berikut adalah beberapa bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu halaman semua produk. Halaman ini menampilkan seluruh produk dalam bentuk grid kartu. Produk yaitu total 19 produk, lengkap dengan filter kategori di sidebar kiri, drop down pengurutan, badge unggulan pada produk tertentu, indikator stok, tombol tambah ke keranjang, serta navigasi paginasi di bagian bawah. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu backend. File ini pertama-tama mengambil parameter dari URL get, kata kunci pencarian yaitu Q, kategori yaitu cat, metode urutan yaitu sort, dan halaman yaitu page. Query produk dibangun secara dinamis menggunakan real escape string untuk mencegah SQL injection sederhana. Kemudian dijoinkan dengan tabel kategori. Berikut adalah sintaksnya. Kemudian variabel order map menyimpan pilihan pengurutan yaitu latest, first ascending, price descending, dan name yang dipetakan ke klausa order by SQL. Kemudian sidebar filter kategori diambil dari select from categories lalu ditampilkan dengan for each, dan setiap radio button memakai on change dokumen get element by ID filter form submit agar filter otomatis tersubmit saat kategori dipilih. Kemudian tambah atau tombol tambah mengirim form post ke user card.php dengan action add dan product ID tersembunyi hanya muncul jika user sudah login atau bukan admin. Kemudian paginasi dihitung dengan sel total produk per page dan dirender lewat fungsi build URL yang mempertahankan parameter get lain saat berpindah halaman. Kemudian untuk gambar kedua yaitu riwayat pesanan. Gambar ini menampilkan detail suatu pesanan dengan contoh order 0001 milik user dengan status selesai dan pembayaran terverifikasi. Lengkap dengan daftar item, total harga, info alamat kirim, catatan untuk penjual, serta progress bar bertahap, yaitu menunggu diproses, dikirim, dan selesai, yang semuanya sudah tercentang. Kemudian bagian backend-nya. Halaman ini melakukan require login agar hanya user yang login yang bisa mengakses, dan if admin supaya admin diarahkan keluar dari halaman user. Order diambil berdasarkan ID dari get dan dicocokkan dengan user ID sesi agar hanya bisa melihat pesanannya sendiri. Berikut adalah sintaksnya. Kemudian yaitu batch status dihasilkan oleh fungsi yaitu get status batch.
Kemudian ada progress bar dibuat dengan array. Lalu diposisikan status saat ini. Lalu diposisikan status saat ini dicari dengan array search. Setiap langkah yang indeksnya current step diberi warna aktif, sisanya bold. Kemudian label pembayaran paid, unpaid, verified dipetakan lewat array asosiatif, yaitu PS labels menjadi teks Indonesia plus kelas CSS batch yang sesuai. Gambar yang ketiga yaitu detail pesanan setelah diperbarui ke deliver. Gambar ini menjadikan panel menampilkan notifikasi hijau, status pesanan order 001 diperbarui menjadi deliver. Detail item pesanan, bukti transfer yang sudah diverifikasi, data pelanggan, metode pembayaran, alamat kirim, serta form update status dengan dropdown yang kini menunjukkan deliver. Berikut adalah penjelasan backend-nya. Pertama, bagian penanganan update status sengaja diletakkan sebelum includer PHP agar tidak terjadi error headers already sent ketika melakukan redirect. Berikut adalah sintak. Kemudian query update memakai prepare statement yaitu bind param agar aman dari SQL injection. Berbeda dengan beberapa query filter lain di file yang masih memakai string langsung. Kemudian notifikasi hijau muncul dari set alert success yang disimpan ke session lalu ditampilkan oleh show alert. Kemudian ada gambar bukti transfer diambil dari kolom payment proof pada table orders. Disimpan sebelumnya lewat proses upload di user payment.php. Kemudian gambar keempat yaitu detail pesanan berstatus diproses atau processing. Gambar ini sama seperti gambar 3, namun statusnya masih diproses dan dropdown status pengiriman menunjukkan pengalihan processing menggambarkan tahap sebelum deliver. Kemudian buat penjelasan backend, dropdown status dirender dari array yaitu status option, pending, processing, ship, deliver, cancel. Menggunakan for each dengan atribut selected otomatis dicocokkan ke status pesan saat ini. Berikut adalah sintaksnya. Selanjutnya, setiap kali admin menekan perbarui status, prop ini mengirim post ke halaman yang sama, yaitu di index.php dengan input tersembunyi yaitu order ID dan back order ID, sehingga setelah redirect ke halaman detail order tetap terbuka. Selanjutnya ada data pelanggan meliputi nama, email, nomor HP diambil lewat join antara orders dan user berdasarkan user ID. Di sini saya akan menjelaskan gambar 5 pada daftar pesanan, tabel status penunggu. Halaman ini menampilkan daftar seluruh pesanan pelanggan dalam bentuk tabel. Setiap baris berisi informasi seperti ID pesanan, nama pelanggan, jumlah item, total pembayaran, status pesanan, tanggal pemesanan, dan tombol aksi. Pada halaman ini, admin juga dapat melihat status setiap pesanan, serta mengubah statusnya secara langsung melalui menu yang tersedia. Lalu untuk penjelasan backend-nya, query utama menggabungkan order dan users, ditambah subquery untuk menghitung jumlah item. Berikut sintaksnya. Lalu pada filter pencarian, queue, status dan status pembayaran dibangun dari get, lalu digabungkan ke variabel where. Untuk kolom aksi, menyediakan tombol detail untuk melihat informasi pesanan secara fitur quick, status
change yang memungkinkan admin mengubah status pesanan secara langsung tanpa membuka halaman detail. Untuk label metode pembayaran dan status pembayaran diterjemahkan lewat array, payment method labels, dan payment status labels. Lalu untuk riwayat pesanan user, halaman ini menampilkan detail pesanan milik pengguna yang masih berstatus menunggu. Di dalamnya terdapat informasi pesanan, daftar produk yang dibeli, total pembayaran, alamat pengiriman, catatan untuk penjual, status pembayaran, serta progres pesanan yang menunjukkan bahwa pesanan masih berada pada tahap pertama. Untuk penjelasan back-end-nya, kondisi status pembayaran unpaid memicu tampilan alert kuning, segera lakukan pembayaran, beserta tombol bayar dan upload bukti yang mengarah ke user payment.php. Berikut sintaksnya. Progress bar memakai logika yang sama seperti gambar 2 atau array search status tab. Menentukan sampai mana lingkaran diwarnai biru karena status masih pending, hanya langkah pertama yang aktif. Untuk halaman upload bukti pembayaran, halaman ini menampilkan informasi total tagihan yang harus dibayar beserta nomor rekening tujuan transfer. Di bawahnya terdapat form untuk mengunggah bukti pembayaran area pratinjau gambar yang dipilih serta tombol kirim bukti pembayaran untuk mengirim bukti transfer ke sistem. Untuk penjelasan backend-nya, file ini memvalidasi bahwa pesanan order ID memiliki user yang login dan bukan metode COD. Berikut sintaksnya. File yang valid akan disimpan ke folder asset image payment menggunakan nama file yang unik. Selanjutnya, lokasi file disimpan pada kolom payment proof di tabel orders dan status pembayaran otomatis diubah menjadi paid. Untuk preview gambar ditampilkan menggunakan JavaScript file reader sehingga pengguna dapat melihat gambar yang dipilih sebelum diunggah tanpa memuat ulang halaman. Untuk halaman checkout menampilkan formulir untuk mengisi alamat pengiriman, menambahkan catatan kepada penjual, serta memilih metode pembayaran seperti COD, transfer bank, atau QRIS. Di sisi kanan terdapat ringkasan pesanan yang berisi subtotal, ongkos kirim, dan total pembayaran serta tombol untuk melanjutkan proses checkout. Untuk penjelasan backend-nya, data keranjang diambil dan digabung dengan tabel produk dan menghitung subtotal. Berikut sintaksnya. Lalu array payment methods digunakan untuk menyimpan seluruh pilihan metode pembayaran, kemudian ditampilkan sebagai radio button menggunakan perulangan for each. Saat form checkout dikirim, backend akan memvalidasi alamat pengiriman dan ketersediaan stok produk. Jika valid, sistem akan membuat data pesanan, menyimpan detail produk, mengurangi stok, mengosongkan keranjang belanja, lalu mengarahkan pengguna ke halaman riwayat pesanan atau halaman upload bukti pembayaran sesuai metode pembayaran yang dipilih. Untuk efek visual pada metode pembayaran, diatur menggunakan CSS dan JavaScript, sehingga pilihan yang dipilih akan diberi tanda dan informasi rekening akan ditampilkan secara otomatis pada payment info sesuai metode pembayaran yang dipilih. Jadi selanjutnya gambar ke-9 yaitu keranjang belanja. Untuk tampilannya menampilkan dua produk di keranjang yaitu mouse dan laptop beserta kontrol jumlah, harga per item, subtotal, ongkos kirim gratis, total, dan tombol lanjut ke checkout. Untuk penjelasan sintaksnya, semua aksi keranjang yaitu add, update,
remove, dan clear ditangani dalam satu blok, yaitu if server request method post berdasarkan nilai post action. Jumlah tidak bisa melebihi stok produk karena selalu dibatasi dengan min quantity stock. Tombol plus dan minus pada UI adalah tombol JavaScript that action minus plus yang mengubah nilai input type, number, lalu event change otomatis mensubmit form this form submit sehingga update quantity terjadi tanpa perlu tombol simpan terpisah. Ongkos kirim otomatis gratis jika subtotal lebih dari 500.000 sehingga logika yang sama dipakai di halaman checkout. Gambar ke-10 yaitu halaman login. Form login dengan input email dan password, tombol masuk, serta dua tombol akun demo yaitu admin dan user untuk mengisi form secara otomatis. Backend-nya, jika user sudah login, halaman langsung redirect sesuai peran isAdmin, sehingga user yang sudah login tidak bisa mengakses halaman login lagi. Validasi password dilakukan dengan membandingkan hash MD5. Session regenerate ID true dipanggil setelah login berhasil untuk mencegah session fix session attack. Tombol akun demo memanggil fungsi JavaScript fill demo email pass yang mengisi otomatis nilai input email dan password sesuai akun demo yaitu admin user tanpa memanggil server. Gambar ke-11, halaman registrasi. Pada halaman ini, form pendaftaran akun baru berisi nama lengkap, alamat email, nomor telepon, password dan konfirmasi password, checkbox persetujuan syarat dan ketentuan, dan tombol buat akun. Backend-nya, validasi dilakukan berlapis di server, nama dan email wajib diisi, format email validasi dengan filter var email, filter validate email, password minimal 6 karakter, serta konfirmasi password harus sama persis. Backend memastikan tidak ada duplikasi email. Jika lolos validasi, password di-hash dengan MD5, lalu disimpan lewat prepare statement. Lalu role otomatis di-set user, bukan admin. Setelah sukses, set alert sukses dipanggil, lalu user diarahkan ke halaman login. Yang terakhir yaitu halaman beranda atau landing page. Halaman utama berisi bagian hero yaitu judul, deskripsi, tombol mulai belanja dan daftar gratis, statistik jumlah produk, kategori dan pengguna. Ada juga kategori produk yaitu ada 8 icon kategori. Lalu ada produk unggulan, di situ juga ada 8 kartu produk. Dan bagian mengapa Elektromat, di situ ada 4 keunggulan. Dan banner call to action yaitu untuk ajakan mendaftar di bagian bawah. Sintaksnya, statistik hero ada 19 plus produk, 8 kategori, 2 plus pengguna, dihitung langsung dari database memakai satu query gabungan subselect. Produk unggulan diambil dengan filter isFeature 1 and stock 0, dibatasi maksimal 8 data, diurutkan dari yang terbaru. Tombol daftar gratis dan banner call to action di bagian bawah hanya muncul jika user belum login. Dan setiap kartu produk menggunakan logika kondisional yang sama dengan halaman produk gambar 1, yaitu tombol berbeda tergantung status login. Tambah ke keranjang user login, beli sekarang, belum login, arah ke login, atau lihat detail jika admin sedang login. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.